Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Ya, sama-sama kita mengambil sikap hati untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, tuntun kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Shalom adik-adik yang cantik dan ganteng, apa kabarnya? Miss berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, Miss mau tanya, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini? Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, Miss mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan pada saat hari ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyerahkan waktu kami sebentar ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema sharing firman Tuhan kita pada hari ini adalah Because God is still working. Adik-adik pasti udah tahu ya artinya apa? Artinya karena Tuhan masih bekerja. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang, baik dia kaya maupun dia miskin, pasti dia mempunyai persoalan hidup. Persoalan hidup yang kita alami itu bermacam-macam. Ada yang susah, ada yang dalam merasa kegagalan, ada yang merasa sakit hati, ada yang mengalami keberhasilan, bahkan ada yang mengalami kesakitan. Semua persoalan itu tergantung dari sikap kita meresponnya. Padahal ada masa-masa di mana Tuhan mau memproses setiap kita. Tuhan ingin mengetahui apakah kita ini sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau tidak. Loh, Miss, kenapa Tuhan ingin tahu kita ini sungguh-sungguh kepada Dia atau tidak? Karena Tuhan sedang mempersiapkan dan menggenapi rencananya dalam kehidupan adik-adik semua. Oleh karena itu, ikut Tuhan jalannya tidak selalu mulus seperti jalan tol ya adik-adik. Ikut Tuhan itu ada prosesnya. Karena kalau adik-adik dalam proses yang biasa-biasa aja, adik-adik tidak mengalami namanya tantangan. Adik-adik tidak mengalami namanya proses. Sehingga apa yang adik-adik nikmati itu tidak membuat iman adik-adik bertumbuh. Padahal jelas firman Tuhan berkata ada rencana indah yang Tuhan siapkan buat kehidupan adik-adik semua. Tuhan ingin setiap adik-adik semakin dekat dengan Tuhan dan terus hidup bergantung dengan Tuhan. Terus hal apa saja yang harus kita lakukan agar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita? Hal pertama, percaya akan setiap proses. Setiap proses yang kita alami tidak akan membuat kita jatuh, tapi setiap proses yang kita alami membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. So, apapun masalahnya, apapun prosesnya, tetap bersyukur ya adik-adik. Tapi kan proses bersyukur itu susah, Miss. Ya, awalnya pasti susah. Tapi ketika adik-adik berserah mengandalkan Tuhan, Miss yakin adik-adik pasti bisa, dan Tuhan memberikan kemampuan bagi adik-adik sehingga adik-adik bisa melewati masalah tersebut dan menjadi pemenang. Terus kita harus ingat ketika adik-adik melewati sebuah proses, adik-adik bisa melewatinya dengan mempercepat proses tersebut. Maksudnya apa, Miss? Sebuah proses yang mudah dan cepat tidak akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Tetapi jika kita mau bersabar akan setiap proses, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai yang terbaik. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Pilih yang instan atau melewati setiap proses dengan sabar dan tekun sehingga menghasilkan sesuatu yang the best. Miss berharap adik-adik bisa tekun dan sabar ya dalam menjalani semua proses hidup. Seperti kita ambil contoh kisah Ayub. Adik-adik pasti udah tahu kan cerita tentang Ayub. Ayub mengalami sakit kusta dan dia mengalami kehilangan anaknya. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami itu semua? Karena Tuhan mau memproses iman Ayub. Tuhan menguji iman Ayub, apakah Ayub bisa melewati itu semua. Dan Tuhan melihat bahwa ketekunan Ayub, kesetiaan Ayub, bahkan Tuhan menggantikan semuanya itu sehingga Ayub memperoleh berkat yang berlipat-lipat dari Tuhan. Contoh lainnya kita ambil dari cerita Simon Petrus. Ketika waktu itu Simon Petrus dan teman-temannya sedang menjala ikan. Terus mereka sudah semalam-malaman menjala tetapi tidak mendapatkan hasil. Terus tiba-tiba Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Dan Simon Petrus melakukannya. Simon Petrus mendebarkan jalanya dan hasilnya Simon Petrus serta teman-temannya menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Bahkan jala mereka hampir koyak. Nah, adik-adik dari contoh di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan masih turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan.
Ingat ya adik-adik, cara kerja Tuhan tidak sama dengan cara kerja kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur, tetap percaya dan andalkan Tuhan ya, dan ingat jangan mengeluh. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca pada hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga ingin berdoa memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah shalom yang daripada Tuhan ada atas bangsa kami. Dan Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami dari setiap sakit yang ada untuk saat ini, virus COVID. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kesembuhan setiap orang-orang yang terjangkit. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.